Ibu bapak anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam. Senang berjumpa kembali bersama saya Emil Jederey, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Juata Laut Tarakan melalui Night Call GPIB. Mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami memerlukan penyertaan dan pertolongan ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah oleh kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu kami diberikan pemahaman dan pengertian dan juga kemampuan untuk mewujud nyatakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu bapak anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 hingga 20 yang menyatakan, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ada 5 poin yang akan kita bahas dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama kita mulai dari ayat 13 dan 14. Di situ menceritakan tentang para tukang jampi, yaitu anak-anak Skewa yang menggunakan nama Tuhan Yesus. Nah, Skewa ini adalah seorang imam kepala Yahudi. Dia memiliki 7 orang anak dan mereka adalah tukang jampi. Anak-anak Skewa sangat tertarik dan menyembah roh-roh jahat karena mereka hidup bersama masyarakat di kota Efesus yang sangat memiliki pemahaman tentang kuasa roh-roh jahat. Nah, anak-anak Skewa ini menggunakan cara Paulus menyebut nama Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Sebagai tukang jampi, mereka berjalan mengelilingi negeri itu dan menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, tukang jampi ini adalah seorang dukun yang menggunakan kuasa setan. Mulut mereka menyebut nama Tuhan Yesus, tetapi hati dan pikiran mereka menyembah kepada setan. Menjadi pertanyaan, apakah kuasa setan bisa disatukan dengan kuasa Tuhan Yesus? Apakah kuasa setan bisa berelasi dengan kuasa Tuhan Yesus? Nah, jawaban ini bisa kita lihat di ayatnya yang ke-15 dan ke-16 dalam pembacaan kita, di mana di situ dikatakan kuasa Tuhan Yesus tidak bisa berelasi dengan kuasa setan atau kuasa jahat. Karena dalam pembacaan ini dikatakan ada resiko terburuk yang dialami oleh para tukang jampi, yaitu anak-anak Skewa dari pelayanan kepada orang yang dirasuki roh jahat. Yang pertama kita lihat di situ, para tukang jampi tidak dikenal oleh orang tersebut. Dalam pembacaan ini dikatakan, aku mengenal Yesus, aku mengetahui Paulus, tetapi kamu,
siapakah kamu? Yang kedua, para tukang jampi kemudian diterpa, dihantam, digagahi, dikalahkan oleh orang tersebut, sehingga tukang jampi lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka, sehingga mengakibatkan relasi di antara mereka pun menjadi hancur. Roh jahat atau roh setan tidak merawat relasi kehidupan. Akibat yang dilakukan oleh anak-anak Skewa ini, dengan tidak berhasilnya mereka menyembuhkan seorang yang dirasuki oleh roh jahat ini, maka penduduk Efesus menyaksikan kebenaran kuasa Tuhan. Allah yang bertindak langsung menaklukkan kuasa setan itu. Allah membuktikan dirinya, kuasanya melampaui kuasa setan. Di dalam kuasanya manusia mengalami kedamaian, manusia mengalami pemulihan, bukan kekacauan dan kerusakan hidup. Hal ini dialami oleh seluruh penduduk Efesus, dan karena itu mereka menjadi takut akan Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan Yesus semakin masyhur. Dan kita bisa melihat dari pembacaan ayat 17 ini, kuasa Tuhan merubah pola pikir seluruh penduduk Efesus. Ibu bapak, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat 18 dan 19 di situ kita bisa melihat bagaimana perubahan pola pikir penduduk Efesus terwujud dalam sikap dan perbuatan mereka. Yang pertama, kita bisa melihat mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, berani mengaku di depan umum bahwa mereka pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang jampi dan melakukan sihir. Dan yang ketiga dikatakan mereka mengumpulkan kitab yang bernilai 50.000 uang perak dan membakarnya di tengah mata semua orang. Sikap dan perbuatan mereka inilah menegaskan bahwa kuasa setan, ilmu sihir, roh-roh jahat sangat tidak berguna dalam kehidupan dan tidak diandalkan oleh mereka. Jadi Allah memperbaiki relasi kehidupan orang-orang di Efesus, yakni membebaskan mereka dari kuasa setan. Dan yang ayat ke-20 yang kelima, Allah bebas memakai siapa saja untuk memberitakan Injilnya. Ketika orang-orang di Efesus menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan Yesus, maka secara langsung mereka sementara memberitakan firman Tuhan, sehingga tersiarlah kuasa Tuhan Yesus dan semakin berkuasa. Jadi memberitakan Injilnya berarti merawat kehidupan, dan Allah memakai orang-orang di Efesus untuk merawat relasi kehidupan. Ibu bapak, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tanpa kuasa Tuhan Yesus kita tidak mungkin ada sampai malam hari ini. Kita percaya bahwa hanya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus ada keselamatan. Di masa pandemik ini kita percaya ada pengharapan yang teguh yang akan kita lewati bersama dengan kuasa Tuhan Yesus. Marilah di malam hari ini sebagai orang percaya, pergunakanlah sesuai dengan kehendak Tuhan kuasa yang diberikan kepada kita. Jangan ingin terkenal dan hanya demi uang kita mempergunakan kuasa Tuhan dengan sembarangan. Dan jangan sia-siakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Mari bersyukur atas kuasanya dalam hidup kita dengan melakukan setiap kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Ibu bapak, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena kami boleh ada hingga saat ini. Dan itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini.
mengingatkan kepada kami tidak menggunakan nama Yesus untuk mencari popularitas, untuk membuat diri kami terkenal, dan bahkan demi materi. Mampukan kami Tuhan untuk selalu hidup dalam terang kebenaran firman-Mu ini, sehingga nama Tuhan semakin berkuasa, nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di malam hari ini, karena Tuhan selalu setia memberikan kami kesehatan, merawat dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh melalui sebagian hari dengan setiap aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Bahkan di malam hari ini pun kami percaya ini semua boleh terjadi karena pertolongan Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami ketika kami akan beristirahat. Bentengi setiap rumah kami Tuhan dengan pengasihan-Mu, agar kami dapat istirahat malam hari ini dengan damai sejahtera, dan esok pagi kami bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan dalam kesempatan malam hari ini kami mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, Musyawarah Pelayanan, Pelayan Firman dan Sakramen, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan. Engkau juga yang akan memberkati setiap pelayan-pelayan sebagai diaken, penatua, unit-unit misioner, pegawai, koster. Berkatilah kehadiran gereja-Mu agar dapat mewartakan sukacita dan damai sejahtera-Mu dimanapun gereja-Mu hadir, secara khusus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh setiap gereja-Mu, agar semua hal yang boleh direncanakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus ketika kami ada di masa pandemik ini, berikan kami hikmat-Mu Tuhan sebagai gereja, sehingga kami tidak hidup dalam keteledoran. Kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi melalui pelayanan kami pun memperlihatkan hidup yang mengasihi Tuhan dan hidup yang mengasihi sesama. Sebagai gereja-Mu, kami pun akan mematuhi setiap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan hanya ke dalam tangan pengasihan kami menyerahkan seluruh pelayanan dan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Bapa, pada malam hari ini kami mau berdoa bagi keberadaan bangsa-bangsa di muka bumi, bangsa dan negara kami Republik Indonesia, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai kepada pelosok-pelosok pedesaan. Karuniakan roh hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik untuk mensejahterakan dan memakmurkan negara ini. Secara khusus ketika kami pun sedang menghadapi virus corona, menghadapi pandemik saat ini, berkati pemerintah kami Tuhan dan masyarakatnya, supaya kami boleh diperkenankan oleh Tuhan senantiasa mendapatkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, menjaga mengasihi seorang akan yang lain, peduli
dan memperhatikan untuk dijauhkan dari segala mara bahaya, secara khusus di masa pandemi ini. Berkati ya Tuhan kehidupan bermasyarakat kami, supaya kami hidup mengasihi satu dengan yang lain. Berkati saat ini bagi setiap pribadi yang mengalami kelemahan tubuh yang diakibatkan oleh virus corona maupun penyakit-penyakit lainnya. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus yang adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, dan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dipergunakan, sehingga itu menjadi alat kesembuhan dan pemulihan di dalam tubuh mereka. Berikan juga kekuatan dan kesehatan bagi tim medis dalam melaksanakan tugas mereka. Kami percaya waktu Tuhan akan menjawab setiap proses yang sedang dilewati saat ini, sedang diusahakan oleh setiap lembaga maupun pribadi, sehingga pada waktunya vaksin ini dapat ditemukan dan dapat dibagikan kepada kami semua, sehingga badai ini pun, pergumulan ini pun dapat berlalu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan. Terima kasih Bapa, melalui night call ini kami boleh berjumpa dalam pemberitaan firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.